Pengasuh seperti ini sangat menenangkan. Pemilik melihat rumahnya bersih seperti baru. Ia takjub melihatnya. Gadis kecil itu menemukan sesuatu. Ia menyeret ayahnya ke kamar mandi. Melihat setiap sudut telah dibersihkan. Jendela pun seperti baru. Semua anak memuji pengasuh barunya. Semua pakaian di lemari tertata rapi. Tanaman di balkon disusun rapi. Tak akan ada yang menyangka sebelumnya rumah ini sangat kacau. Toilet yang bau, dapur berantakan, tanaman layu, dan kamar tidur berantakan. Melalui renovasi total oleh pengasuh baru, rumah ini seperti kembali ke singgasananya. Sang pengasuh memiliki kepribadian yang dingin. Ia juga menyiapkan makan malam yang mewah. Ibu mereka meninggal sebulan yang lalu. Itu membuat mereka kesulitan. Setiap pagi sarapan dengan roti. Menjelang sore saat kembali ke rumah mereka semua sangat lapar. Semua orang memandangnya dengan mata bersyukur. Dan mengundangnya untuk makan bersama. Tapi ia tolak mentah-mentah. Dokyu menanyakan soal yang sulit kepada ayahnya. Sang ayah melihatnya ia tak mengerti. Tiba-tiba pengasuh berkata 3B dikurangi 4AC adalah pangkat 3. Negatif 5 kali 3 kali 6 adalah negatif 90. Semua orang kagum melihatnya. Jawabannya tepat. Saat itu bibi mereka tiba-tiba datang. Mengetahui besok ulang tahun Hansoha. Dia ingin membuat pesta kecil untuknya. Bibi bertanya pada Hansoha, hadiah apa yang ia inginkan? Hansoha berpikir lalu menjawab ibu. Kalimat ini menyebabkan semua orang terkejut. Ayah bertanya apakah ada hadiah lain? Tidak, aku tidak membutuhkan yang lain. Aku hanya membutuhkan ibu. Aku merindukannya. Bibi melihat foto keluarga di sebelahnya. Tiba-tiba dia punya ide. Kemudian berjanji Hansoha akan bertemu ibunya kembali. Bibi menyebabkan lebih banyak masalah. Ayah menyuruhnya pergi dengan cepat. Keesokan harinya sepulang sekolah, Hansoha merasa sedih, melihat siswa lain dijemput ibunya. Sang pengasuh berkata genggam tanganku. Ia pulang dengan bahagia, ia menjadi bersemangat. Setelah kembali ke rumah, ia melihat punggung yang tak asing di dapur. Hansoha berlari memeluk ibu, ia sangat rindu padanya. Namun ketika ia melihat wajah Bibi, dia menghancurkan semua mimpi. Bibi membuat masakan seperti ibunya dahulu. Tapi Hansoha menjatuhkannya ke lantai. Lalu menyuruhnya membuka baju ibunya. Membuat semua orang sangat kesal. Setelah bibinya pergi, dia meraih baju ibunya dan balik ke kamarnya sambil menangis. Ia tidak ingin melihat barang ibu lagi. Jadi kakak mengambil dan membuangnya. Pengasuh mengambil baju lain. Itu sangat menyakitkan. Tapi dia berharap semua orang bisa menerima kenyataan ini. Semua keluarga dilanda kesedihan. Tetangga tiba-tiba muncul dan memarahi mereka. Membakar pakaian malam begini mengganggu suasananya. Pengasuh menyemprotkan air ke api agar padam. Tapi tetangganya masih marah. Tiba-tiba dia mengarahkan selang air ke arahnya. Dan membuat wajahnya basah. Melihat itu seluruh keluarga tertawa. Selanjutnya dalam suasana bahagia, semua orang menyanyikan lagu ulang tahun bersama. Setelah makan biasanya dia akan tidur. Tapi saat kembali ke kamarnya, ia menangis, berharap bisa bertemu ibunya dalam mimpi. Hari berikutnya teman sekelas melihatnya sedih, lalu memberitahunya cara bertemu ibunya. Ia membawa pengasuh bersamanya, menerima bahwa ibunya meninggal. Dia memerintahkan pengasuh untuk mencari ibu. Mereka hampir tenggelam di sungai. Kakak muncul tepat waktu untuk menghentikan mereka. Setelah pulang ia mengeringkan rambutnya. Mereka tidak menceritakan apa yang terjadi barusan. Dia berbohong kepada keluarganya, berkata ia pergi untuk mengambil sepatunya. Ia tak disalahkan karena dia hanya patuh pada perintah. Sebelum pergi, Sang Chun juga mengingatkannya, berharap dia tidak membawa putrinya ke sungai lagi, karena sang istri mati di sana. Pengasuh berkata mungkinkah aku orang seperti itu? Ia khawatir dan berlari untuk menjelaskan. Istrinya dahulu salah paham, tidak terjadi apapun tapi tiba-tiba bunuh diri. Jika bunuh diri maka setidaknya harus meninggalkan surat wasiat. Saya harap Anda tidak menebak apa-apa tentang istri saya. Pengasuh berkata, hari pertama ketika dia datang untuk membersihkan pakaian, ia melihat surat wasiat dari istrinya. Ia kembali ke kamar lalu menutup pintu. Ia terkejut, sang istri mengetahui pengkhianatannya. Ia kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya dia menulis surat wasiat ini, dan memasukkannya ke dalam baju suaminya. Kemudian pergi ke sungai dan bunuh diri.
Keesokan harinya ia mengantar anak-anak ke sekolah. Saat masuk rumah pengasuh langsung diinterogasi. Mengapa ia menempelkan surat wasiat di pintu kulkas? Apakah kau berniat untuk membalas dendam? Dia takut jika anak-anak tahu mereka akan sangat kecewa. Jadi cepat bakar surat wasiat ini. Saat hendak membakarnya, tiba-tiba sang kakak datang dan mendengar percakapan mereka. Ia merebut kembali surat itu untuk membaca apa yang ibunya tulis. Bertanya pada ayahnya, apakah dia ingin membakar surat ini untuk menyembunyikan dosa-dosanya? Setelah mengatakan itu ia marah dan keluar. Han Yun memohon padanya untuk membantunya. Tolong bantu temukan wanita itu. Sang pengasuh menyetujuinya. Hari berikutnya ketika ayah pergi, dia diam-diam memeriksa teleponnya. Ia berselingkuh dan pura-pura berkabung untuk istrinya. Setelah mengetahui kebenarannya, dia memutuskan untuk mempublikasikan perbuatan jahat ayahnya. Ia berada di perusahaannya dan berpidato. Sang manajer memiliki hubungan terlarang dengan sekretaris Song Hoa. Dan setelah mengetahui suaminya berselingkuh, istrinya bunuh diri di sungai. Hal itu sampai ke telinga Song Hoa. Melihat situasi ini ia bertanya, apa niatmu? Saat ini dia sedang menggarap proyek besar. Ia pikir kerjanya akan sukses. Tapi ia tidak menyangka dengan apa yang terjadi hari ini. Bukan hanya membuatnya tidak mendapat promosi, tapi bahkan berisiko dipecat. Saat pulang dia menyalahkannya. Mengapa berani datang ke perusahaan dan membuat masalah? Ia mengambil surat ibu dan mengulangi kata-katanya hari ini. Setelah selesai mendengarkannya, mereka sangat marah dengan kelakuan ayahnya. Mereka hanya meminta ayah untuk mencintai ibu mereka. Tapi ayah ragu tidak bisa menjawab. Ia meminta pengasuh membantunya. Tapi ini urusan keluarga mereka. Dia sendiri bukan anggota keluarga. Jadi tidak punya hak ikut campur. Selanjutnya mulai hari itu mereka memilih untuk meninggalkan rumah. Mereka pergi ke rumah bibi untuk tinggal sementara. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat ibunya hilang. Mereka sangat marah pada ayahnya. Bahkan bersumpah untuk memutuskan hubungan dengannya. Han Soha yang masih kecil tidak mengerti. Ia berkata rindu ayah dan ingin pulang. Semua kakaknya tidak setuju. Keesokan harinya Han Soha pergi ke pusat kantor untuk mencarinya. Dia menghabiskan semua uang untuk menggajinya 5 jam. Berharap dia bisa membantu keluarganya berdamai. Tapi pengasuh menolak permintaannya. Orang yang bisa mendamaikan keluarganya hanya mereka sendiri. Ia menyuruh agar seluruh keluarga berkumpul bersama. Selanjutnya apakah mereka bisa menyelesaikannya? Pengasuh ini melakukan sihir untuk menghibur Han Soha. Bahkan penampilannya termasuk tingkat kesulitan tinggi. Dia baru saja datang dan membuat semua orang tercengang. Soal matematika yang sulit pun dengan sekejap ia selesaikan. Sejak dia bekerja, rumah yang berantakan tiba-tiba menjadi sangat bersih dan hangat. Meskipun dia tidak pernah tersenyum pada anak-anak, tapi dalam waktu singkat mereka sangat mempercayainya. Apapun yang terjadi, ia akan memikirkannya terlebih dulu. Kali ini perselingkuhannya terungkap. Mereka ingin memutus hubungan dengan ayah. Tapi Han Soha tidak mau hubungan keluarga rusak. Gadis kecil itu hanya bisa memohon untuk membantu keluarganya. Tapi karena pengaruh skandal itu, sang ayah diturunkan jabatannya menjadi kepala di lokasi konstruksi. Tiba-tiba dia mendapat panggilan Han Soha hilang. Ia bergegas ke titik pertemuan. Anak-anak pun harus setuju demi adiknya. Akhirnya meskipun ketiga anak itu tidak ingin bertemu ayah, tapi sekarang keselamatannya lebih penting. Di telepon ia bicara, mengatakan mereka harus berdamai, atau dia akan mati. Mendengar bahwa adik bungsunya dalam bahaya, ia berharap bisa segera berdamai dengan ayah. Tapi sang ayah sangat canggung. Benar saja dia belum memutuskan. Anak-anak melihat ayah tidak berniat rujuk. Jadi mereka memutuskan akan pergi mencarinya sendiri. Mereka sampai di tepi sungai, tapi tidak melihat tanda-tanda adiknya. Sang Chun berharap mereka bisa pulang dan berbicara bersama. Tapi dengan asumsi bahwa ayahnya enggan berdamai. Mengapa mereka harus kembali padanya? Jika ayah tidak bisa mencintai kami, bagaimana kami bisa mencintai ayah? Pengasuh menelpon bertanya apakah mereka telah berdamai. Mereka memutuskan untuk berpura-pura berdamai. Demi menyelamatkan Han Soha, tak terduga ia mengungkap kebohongan mereka. Jika kalian tidak berdamai, jangan harap bisa bertemu Han Soha lagi. Di bawah tekanan itu, ia meminta mereka pergi melihat bintang utara merah. Mereka pergi ke tempat di mana bintang utara terlihat, tapi tetap tidak bisa menemukan Han Soha. Ia berpikir di mana harus melihat bintang utara.
Ibu biasanya menceritakan tentang kisah bintang utara. Mereka mengingat sang ibu lagi. Mata anak-anak tertangkap bernostalgia. Tiba-tiba ia teringat. Keluarga pun bergegas pulang. Mencarinya di setiap sudut namun tak menemukannya. Tiba-tiba ia melihat adiknya di rooftop. Saat ini duduk di pagar. Dia bilang tempat ini terlalu berbahaya dan menyuruhnya untuk turun. Tapi sekali lagi, jika mereka enggan berdamai, Hansoha akan melompat turun. Ini membuat sang ayah sangat takut. Ia ingin menarik putrinya. Tiba-tiba kotak di tangannya jatuh. Ia hendak mengambilnya namun ikut terjatuh. Beruntung sang pengasuh menangkapnya dari bawah. Semua keluarga turun. Melihat tidak ada cedera, ayah menamparnya, lalu menyalahkan Hansu tidak boleh membuat lelucon seperti ini. Dia menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Pengasuh memberikan kotaknya yang terjatuh. Setelah membuka kotak, ia mengatur 5 batu bulat di tanah. Setiap batu mewakili setiap anggota di rumah. Tetapi ditemukan bahwa batu paling besar hilang. Dan itu milik ayah. Ia tidak dapat menemukannya. Setelah mendengar kata-kata putri kecilnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hansoha bertanya apakah ayah mencintai mereka. Tapi sang ayah tetap tidak meminta maaf. Setelah mengkhianati ibu, mereka tidak tahu lagi. Mereka juga tidak ingin hidup dengan ayahnya lagi. Mereka berharap ayah pindah dari rumah. Pada saat yang sama, mereka memohon padanya untuk menjadi pengasuh mereka lagi. Pengasuh menyetujuinya, karena melakukan kesalahan. Sang ayah juga setuju untuk meninggalkan rumah. Sebelum pergi ia mengambil batu yang mewakilinya. Mereka hidup dan kembali seperti semula. Hanya saja saat makan, posisi ayah menjadi kosong. Hansu merindukan ayah. Ia bertanya pada kakaknya kapan ayah akan kembali. Di bawah nasihat kakaknya ia langsung mengangguk setuju. Saat ini ayah berada di hotel. Mengingat hal tadi, bagaimana mungkin ia tidak malu? Ia baru saja kehilangan istrinya dan kini kehilangan segalanya. Dia hanya ingin lepas dari kehidupan yang penuh tekanan ini. Tapi dalam pernikahan tidak peduli siapa yang berkhianat. Korbannya tetaplah anak-anak. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.